Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Hari-hari ini trio RRT sepertinya akan banyak punya kesibukan, yaitu dalam kaitan mereka show-show untuk bedah buku mereka. Buku yang sebetulnya hanyalah buku sampah karena hanya berisi kompilasi yang selama ini sudah mereka keluarkan di media sosial dan media-media lainnya seperti media televisi, podcast, seperti itu. Jadi tidak ada yang baru. Saya sudah melihat mereka bedah buku di satu komunitas, yaitu komunitas Relagama, di mana itu adalah komunitas pendukung mereka sejak awal. Dan komunitas Relagama ini tidak lain adalah pendukung capres tertentu di Pilpres kemarin. Saya sudah menyaksikan dan memang tidak ada hal yang baru yang diomongkan oleh Roy Suryo maupun Tifa. Jadi saya yakin sekali bahwa nantinya UGM, Fakultas Kehutanan akan dengan mudah menggulung mereka di persidangan kalau benar-benar ini nanti akhirnya maju ke persidangan. Karena memang sejak awal mereka memang tidak punya bukti, tidak punya dokumen apapun, kecuali hanya framing, hanya asumsi, hanya tafsir yang ngawur-ngawur itu. Saya pastikan mereka akan kalah pada menit-menit pertama, istilahnya seperti itulah. Di dalam bedah buku itu pun banyak keganjilan ya. Salah satu yang saya soroti adalah ketika mereka membuka sebuah tanya jawab. Di sana ada seorang mungkin bagian dari Relagama atau bagian lainnya yang memang diundang. Di situ orang tersebut justru bikin blunder. Justru narasi-narasi yang disampaikan itu penuh dengan kekerasan, di mana dia dalam narasinya tidak mengupas buku tersebut, tapi dia malah mengeluarkan narasi yang berbau kekerasan, berbau ancaman. Dan ini bisa menjadi blunder mereka apabila sampai terdengar dari pihak keamanan dan ada yang memperkarakan. Yang penting ada yang memperkarakan. Kalau tidak ada, ya mereka aman-aman saja. Yang jelas itu sudah, kalau menurut saya itu sudah sebuah indikasi kekerasan atau ancaman. Tapi memang orang tersebut memang punya latar belakang yang memang dulunya memang pernah tersandung kasus hukum, yaitu terjerat pasal tentang ITE dan perbuatan makar. Saya akan putarkan videonya. Saya Dr. Syahrizal, alumni UGM, asli. Pertanyaannya singkat. Kita secara yuridis, intelektual, kemudian sudah bergerak. Tetapi sebagai realita yang kita dapat sekarang, 10 tahun Joko Widodo jadi presiden. Sebelumnya di Solo powernya minta ampun. Jangan dikira pelanggan-pelanggannya itu bodoh. Justru lebih canggih dari Soeharto. Nah, untuk itu hanya satu jalan lain selain jalan yang sedang ditempuh oleh Mas Suryo, Mbak Tifa. Saya sudah pernah coba. Langsung saya ditangkap oleh Mabes pasal makar 2019. Pernah kena kasus orang ini. Pertanyaannya, apa solusi kita? Saya sudah bilang di Kagama. Sudahlah, saya kalau punya kemampuan, saya mau jadi sniper. Sudah. Sniper. Dia menyebut sniper. Tembak
Tembak Jokodok. Tembak Jokodok. Yang sekarang bukan Jokodok. Gibran, anak kesusus. Tanya saya, apa solusi kita, langkah kita selain yang kita berjuang sekarang ini? Kalau saya, nggak ada lain kata, sniper, udah. Kalau saya, nggak ada lain kata, sniper. Sniper. Ini bahaya sekali ya. Entah dia sungguh-sungguh, entah dia cuman omon-omon, tapi ini mengindikasikan bahwa ada suatu narasi yang penuh dengan kekerasan dan terindikasi ancaman ya. Jadi bagaimana mungkin kelompok tersebut menyebut dirinya para ilmuwan, para akademisi yang sedang melakukan riset atau telah melakukan riset kemudian dibukukan, yang kejadian-kejadian yang melingkupinya itu serba tidak mencerminkan itu hal yang akademis, hal yang ilmiah. Bahkan audiens yang diundang dalam bedah buku pun lontaran narasinya seperti itu, kekerasan dan ancaman. Bagaimana publik bisa mempercayai bahwa buku itu buku ilmiah, sesuatu yang akademis, kalau audiens dalam skup kecil aja seperti itu? Syahrizal ini juga sepertinya alumni UGM karena dia kan dokter hewan, sedangkan universitas yang punya fakultas kedokteran hewan kan sedikit sekali, dan itu jelas-jelas bedah buku dilakukan di internal Relagama. Relagama itu ya sekelompok alumni UGM yang punya arah politik dan menjadi relawan capres tertentu di Pilpres kemarin. Syahrizal ini punya rekam jejak yang kurang bagus karena di tahun 2019 dia juga terjerat masalah hukum. Sudah kena hukuman kurang lebih 9 bulan atau 1 tahun, sudah inkrah. Waktu itu di akun Facebooknya dia justru ada motif untuk makar, mengajak referendum yang dia namakan Negeri Andalas Seraya kalau nggak salah. Dia kan aslinya dari Sumatera Barat, dari 50 kota di Sumatera Barat. Di sana dia banyak membikin hoax, ujaran kebencian terhadap pemerintah. Yang fatal yaitu dia mengajak referendum separatis. Akhirnya kena masalah hukum, tersandung Undang-Undang ITE, KUHP juga, dan Undang-Undang Darurat kalau nggak salah. Jadi ini aneh ya. Jadi bagaimana mungkin bedah buku yang dikatakan ilmiah akademis didatangin oleh seorang yang pernah terkena hukuman makar, mengajak referendum, dan ini diulangi lagi sekali lagi di situ. Dia menarasikan kekerasan dan juga ada indikasi mengancam. Ini luar biasa ini. Dan bagi yang bersangkutan sepertinya hukuman penjara di 2019 itu tidak membuatnya jera. Bahkan saya lihat di videonya itu dia bangga. Sambil menoleh ke Roy Suryo, dia ngomong bahwa di penjara itu merupakan berkah atau apa baginya. Luar biasa ini. Jadi ini seperti yang sudah saya sampaikan di video-video saya yang lainnya. Memang kelompok ini sebenarnya kelompok dengan effort politik, bukan kajian akademis, bukan kajian ilmiah, bukan riset-riset ilmiah.
tapi kelompok politik yang berkedok sebagai kegiatan akademis, kegiatan alat ilmiah. Tujuannya satu sebenarnya, ya tujuannya dua, seperti yang mereka gembar-gemborkan dalam sekber yang mereka bentuk, yaitu mengadili Jokowi dan memakzulkan Gibran. Toh itu di banyak video mereka sering mengatakan itu. Jadi rasanya tidak ada keraguan-raguan lain. Mereka memang tujuannya hanya untuk mendelegitimasi Jokowi dan memakzulkan Gibran. Itu tujuan utama. Yang dijadikan alat adalah tuduhan ijazah palsu. Celakanya yang kena bukan hanya Jokowi secara individu, tapi UGM yang babak belur. Di mata publik UGM marwahnya sudah remuk. Harga diri dan martabat nama baik UGM sudah dihancurkan demi tujuan politik tertentu. Kalau mereka memang berada di wilayah politik, terus terang aja sejak awal, jadi mungkin kita juga akan diam saja. Tapi karena mereka pakai kedok ilmiah, yang ditembak justru bukan hanya Jokowi, tapi alma mater Universitas Gadjah Mada. Itu yang sangat disayangkan. Mereka ibarat pakai pisau bermata dua. Satu dihunuskan ke Jokowi, satunya lagi untuk UGM. Itu yang membuat kami para alumni tergerak untuk bagaimana caranya membela UGM. Dan kami yakin sejak awal UGM, Fakultas Kehutanan, dan para alumninya itu berada di pihak yang benar. Apalagi khususnya saya pribadi, almarhum kakak saya itu teman baik Jokowi di Fakultas Kehutanan. Walaupun dalam ranah politik saya dulu sering tidak setuju dengan Jokowi, tapi itu no problem. Kita sebagai masyarakat intelektual biasa berbeda paham politik, tidak setuju, pro kontra, itu biasa. Tapi tidak kita larikan ke hal yang buruk. Misalkan terus sampai ke kebencian, fitnah, segala macam enggak. Sesuatu yang destruktif tidak pernah kita lakukan. Kita tetap objektif. Yang baik kita dukung, yang kurang baik menurut kita kritisi. Tapi kita tetap berpedoman bahwa alma mater harus kita jaga marwah dan kehormatannya. Ini untuk evaluasi ya teman-teman relagama. Jangan terlalu larut dalam permasalahan ini. Arahnya sudah terlihat kok. Apapun dalih para penuduh itu, semua sudah bisa dipatahkan. Saya pun beberapa kali mematahkan. Teman-teman lainnya banyak. Ada Yosua, ada Profesor Roni dari UGM juga, dan lain-lain, banyak sekali. Masalah apa? Huruf mencotot sudah. Stempel yang dikatakan di bawah foto sudah. Daftar nilai yang ditampilkan di Bareskrim, yang di framing sebagai transkrip, sudah kita luruskan. Masalah koran KR yang tertulis puasa, itu sudah kita luruskan. Bahkan dulu Rismon sendiri yang saat berkunjung ke perpustakaan daerah UGM, dia menemukan koran di tahun 79 dan koran 82 kalau nggak salah. Bulan puasa juga tertulis puasa. Saya punya buktinya juga. Masalah apa? Istilah tesis, istilah Profesor Ahmad Soemitro atau Sumitro sudah selesai semua. Masalah profesor dan belum profesor sudah selesai semua. Baik oleh kita maupun oleh Fakultas Kehutanan sudah selesai semua. Bisa dijelaskan semua. Ada buktinya semua. Nanti di persidangan
semua bukti akan digelar. Atau mungkin nanti digelar perkara kalau ada. Masalah font, ratusan skripsi di UGM di tahun 80-an sama dengan punya Jokowi. Percetakannya sama dari Perdana. Mereka pakai mesin cetak, bukan pakai komputer seperti yang tuduhkan Rismond. Masalah layer di ijazah antara logo dengan tulisan sudah selesai. Yosua sudah mengupasnya. Sudah habis mereka. Makanya mereka berusaha jangan sampai ini lanjut ke proses persidangan. Mereka sibuk bikin aliansi politik, gerakan politik adili Jokowi, biar nanti harapannya tidak sampai ke persidangan. Atau yang paling pragmatis dalam waktu dekat ini, mereka sangat menginginkan sekali Kapolrinya diganti. Dengan asumsi mereka, Kapolri yang baru belum tentu melanjutkan kasus ini. Tapi juga belum tentu juga. Kepolisian pasti sudah punya sistem. Kasus tidak bergantung pada orang. Itu loh. Ini harus menjadi pelajaran. Bagaimana mungkin bedah buku yang katanya buku ilmiah, tapi muncul narasi-narasi kekerasan, narasi ancaman. Pelakunya pun punya track record pernah terjerat masalah hukum. Nah, ini harus menjadi pembelajaran semua. Harusnya cepat-cepat kembali ke jalan yang benar. Siapa tahu masih ada waktu bagi para penuduh itu. Siapa tahu. Tapi ya terserah saja. Kalau dilanjut ke proses hukum, saya secara pribadi saya menilai pasti kalah. Demikian saja video saya kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan tetap salam merdeka.